Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wara sira abid wong kang ngibadah. Setune sifat kang pinuji mungguh ing syarak, kang wajib ngawruhi iku 10 perkara. Kang diin yaiku tobat. Tegese tobat iku arep ninggal ing sekabehane dosa lan sarta getun ing atase barang kang wis kelakon saking dosa kang wis den lakoni. Lan sartane nejo ing dalem atine ora pisan-pisan baleni maring kelakuan maksiat kang wis kelakon. Utawi tobat iku wajib kelawan dalil Quran. Ngendika Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tegese padha tobat sira kabeh maring Allah, sekabehane wong mukmin supaya dadi bejo sira kelawan selamat sak lawas-lawase. Utawi maknane tobat iku bali maring Allah. Krana asale menungso iku wajib amrih selamete awake lan amrih hasil kabejan ing dalem urip ning akhirat kang sak lawas-lawase. Lan tetkalane ana kebiasaane menungso iku padha ketungkul madhep maring nuruti hawa nafsu lan syahwat. Lan nafsu lan ketungkul kelawan demen atine maring donya, mongko dadi lali madhep maring Allah Subhanahu wa taala. Lan dadi mengo maring perintah Allah, mongko dadi den wajibake tobat. Tegese ninggal nuruti hawa nafsu maring madhep ing Allah Subhanahu wa taala. Nuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Utawi wajibe tobat iku padha temuli, ora wenang ngendi-ngendi tobat. Krana ngawruhi atine. Sedune maksiat iku dadi ngrusak iman. Iku wajib padha temuli, mongko ngawruhi anane dosa dadi ngrusak bagiane iman iku supaya ninggalo wong iku ing dosa, mongko tetkalane nerjang ing dosa mongko dadi kurang imane. Mongko ikulah maknane hadis dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani khina yazni wa huwa mu'minun. Tegese ora zina wong kang zina ing nalikane zina kok iku sempurna imane, ora. Krana lamun sempurna imane yen iku zina dadi ngrusakake ing dalem akhirate, moko yekti ora gelem nerjang zina. Mongko oleh nerjang zina iku ora yakin imane yen zina iku ngrusakake awake. Umpamane lamun ngucap suwiji tabib tegese dokter kang adil kang sithik, unine ngucap iki racun
ojo kok pangan. Lamun kok pangan mongko yekti dadi rusak awak ira. Umum-umum mongko nuli ngendika sira kelawan pengucape tabib dokter kang adil, mongko ikulah umpamane oleh ira ngimanake kelawan dawuhe syarak. Yen maksiat iku ngrusakake ing sira tetkalane nerjang, mongko mangan sira ing iku racun, mongko iya dadi ora ngandel sira kelawan pengucape dokter. Yen racun iku ngrusakake, mongko ora sak utawa ora ragu malih sedune wong kang zina iku kurang bagiane benerake imane. Anapun iman tauhid lan imam irsadul isbatur risalah lan liyane mongko ora ilang. Krana bagiane iman iku 77 bagian. Kawitane syahadat, pungkasane angilake barang kang dadi madharat ing makhluk kaya kang wis kasebut ing dalam kitab Syu'batul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pagi hari ini Mbah Kiai itu benar-benar menuntun kita agar kita itu menjadi orang yang selamat, orang yang beruntung besok di akhirat. Kita dituntun oleh Mbah Kiai agar punya keyakinan yang dalam hati kita bahwa kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang lebih baik dan kekal. Itu kunci. Jadi kunci kita itu yang pertama, kita harus punya keyakinan yang mantap bahwa kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang lebih baik dan kekal. Ini kunci. Kalau kita sudah pegang kunci ini, punya keyakinan bahwa kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan di dunia ini, lebih kekal dari kehidupan ini, berarti kita harus memandang bahwa kehidupan dunia ini kebalikannya. Jadi kehidupan dunia ini adalah sementara. Nah, kalau kita sudah punya kunci ini, memandang kehidupan ini adalah kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara dan kehidupan yang rendah, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang baik dan kekal, maka yang kedua kunci kita harus berusaha agar bisa selamat besok di akhirat. Kenapa? Karena untuk bisa selamat di akhirat itu ada aturan-aturan main yang Allah berikan pada kita. Kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kuncinya ini. Kalau ingin kita mendapatkan kehidupan yang baik dan kehidupan di akhirat yang kekal abadi, itu kita tidak bisa lepas dari aturan-aturan Allah yang namanya syariat. Nah, oleh Mbah Kiai itu kita dibekali ada 10 yang harus kita hindari. Yang kemarin ada sombong, takabur, riya, ujub, dengki. Itu kunci. Kita harus menghindari 10 ini. Nah, setelah 10 ini sudah kita ketahui dan kita berusaha untuk menghindari, ada 10 lagi yang harus kita jadikan sebagai sifat kita. Jadi nanti setelah kemarin 10 kita kaji, lah ini yang akan datang kita akan mengkaji 10 sifat yang harus kita punya. Kita harus sabar, harus syukur, harus tawakal, harus ridho, harus qanaah, harus ikhlas. Itu semuanya harus ada pada diri kita. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang sabar, bagaimana kita menjadi orang yang syukur, bagaimana kita menjadi orang yang tawakal, bagaimana kita menjadi orang yang ikhlas, bagaimana kita menjadi orang yang ridho.
Ini kunci kehidupan kita. Ridho ini penting. Karena apa? Kalau kita itu tidak punya sifat ridho, hidup kita akan selalu menghadapi kesulitan-kesulitan, itu akan menjadi tambah parah. Satu contoh, kita dihadapkan oleh satu penyakit lah. Nah, penyakit ini kalau kita tidak ridho bahwa ini datangnya dari Allah, itu penyakitnya akan tambah sakit. Karena kita berontak ketentuan Allah. Nah, orang yang tidak rela dengan penyakit itu kan tambah susah. Sakitnya sudah susah, tidak rela terhadap ketentuan Allah, tambah susah lagi. Nah, maka nanti oleh Mbak Kiai kita dituntut bagaimana menjadi orang yang ridho terhadap ketentuan Allah. Penting. Ridho itu mudah diucapkan, tapi prakteknya itu ya tidak mudah. Ketika kita dihadapkan ujian dari Allah itu, untuk bisa ridho itu, satu contoh aja lah. Kita misalkan kehilangan mobil, itu kan ketentuan Allah. Yang menjadikan mobil hilang itu sudah garis bahwa mobil kamu hari ini hilang. Tapi untuk bisa menerima keputusan Allah itu proses yang panjang. Tidak langsung begitu mobil wis ben ora itu tidak mudah, kecuali orang-orang yang sudah tingkat tinggi, la khaufun walahum yahyanun. Itu aulia, tingkat-tingkat wali itu tidak ada rasa takut sedikit pun dan tidak ada rasa khawatir sedikit pun. Ini lah, kita orang awam ya belajar, selalu belajar. Karena utlubul ilma minal mahdi ilalahdi. Jadi kita itu mencari ilmu itu dari ayunan sampai nanti masuk ke liang lahat. Jadi terus kita belajar sehingga ada selalu perbaikan. Nah, pagi hari ini oleh Mbak Kiai itu awal dari sifat yang harus kita punya yaitu tobat. Kenapa kita harus tobat? Karena dosa dan maksiat itu kalau kita tidak merasa penyesalan, tobat itu kuncinya menyesal atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Itu tobat. Nah, tobat itu tidak hanya sekali, berulang-ulang kali, bahkan sehari bisa 70 kali bertobat kita. Jadi menyesal, kita misalkan tidak melaksanakan sholat zuhur karena sibuk dan ini termasuk perbuatan dosa. Kita harus menyesal atas kesalahan kita. Kita baca istighfar, dan dalam hati kita berusaha untuk tidak mengulangi. Itu kuncinya tobat. Nah, besok mengulangi lagi, tobat lagi. Karena apa? Karena kita itu punya nafsu, punya syahwat, punya kecintaan kepada dunia, sehingga sulitnya bukan main untuk bisa menjadi orang yang baik, itu sulit. Sehingga tobat itu tidak hanya sekali. Kalau ada istilah tobat sambal, itu bagi kitab ini tidak ada. Tobat itu harus berulang-ulang, karena kesalahan kita itu mahalul khotok, al insanu mahalul khotok wan nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan lupa. Nah, lupa ini loh, ini yang menjadi bagian dari. Maka sebaik-baik orang itu adalah orang yang ketika melakukan kesalahan segera bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang bertaubat. Nah, bagaimana kita menjadi orang bertaubat kalau tidak salah? Ini terus jangan dijadikan, wah kalau gitu saya berbuat dosa terus. Karena nanti kalau saya bertobat kan dicintai Allah. Bukan begitu. Jadi tobat itu yaitu kita menyesal atas perbuatan dosa, lalu dalam hati kita berusaha untuk tidak mengulangi. Ini kuncinya. Tapi kalau nanti terpaksa harus mengulangi, kita bertobat lagi terus
terus bertobat lagi. Karena memang kita itu namanya aja belajar. Belajar ini ibarat naik sepeda ya jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Yang salah kan kalau sudah jatuh tidak bangun. Itu yang salah. Kalau sudah jatuh bangun lagi kan tidak salah. Itu. Jadi kita selalu berusaha untuk bertaubat. Bertaubat itu kuncinya menyesal dan berusaha untuk tidak mengulangi. Nah ini semakin orang itu punya keyakinan bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena perbuatan dosa dan maksiat, kalau kita tidak segera bertaubat dan itu berlangsung bertumpuk-tumpuk, ibarat racun yang ada dalam diri kita. Bagaimana tadi Mbak Kiai mengumpamakan ada seorang dokter mengatakan ini racun, jangan kamu minum. Karena kalau kamu minum, maka tubuhmu akan menjadi rusak. Begitu juga maksiat dan dosa. Ketika kita lakukan dan itu bertumpuk-tumpuk dosa, walaupun itu dosa kecil, tapi kalau dilakukan terus-menerus akan menjadi besar. Nah, ketika dosa ini tidak ditobati, tidak diberhentikan, berlangsung terus-menerus, maka akan merusak iman kita. Nah, yang dikhawatirkan kalau iman ini menjadi rusak, maka pada saat sakaratul maut, orang itu akan menjadi ragu akan kehidupan akhirat, ragu akan Tuhannya, dan setan akan datang menggoda seseorang yang sakaratul maut. Dia berwujud seperti Pak Kiai, seperti ayahnya, mengatakan, saya ini bapak kamu yang sudah meninggal, ternyata agama Islam itu agama yang salah. Nah, kalau orang sudah bertumpuk-tumpuk dosanya, maka dia akan mengikuti. Karena waktu hidupnya itu dia sudah tidak yakin lagi dengan kehidupan akhirat, dengan kebenaran agama Islam, karena dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terus-menerus. Nah, kalau orang sudah seperti ini, maka sudah dipastikan bahwa dia itu su'ul khotimah. Nih, maka kita harus selalu berusaha untuk menghindari perbuatan dosa agar iman kita itu tidak rusak. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.